Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu hanya bisa terjadi karena Allah yang mengizinkan. Untuk itu bersyukurlah kepada Allah dan memohonlah senantiasa agar kita bisa bersyukur, karena syukur itu pun hanya bisa kita lakukan ketika Allah menghendaki kita untuk menjadi hamba yang syakirin. Maghrib berjamaah sudah kita tunaikan, mudah-mudahan diterima sebagai amal saleh, dan duduk di majelis ilmu sejenak bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa bersabar, karena yakinlah ada banyak tantangannya untuk duduk di majelis ilmu. Orang-orang yang bisa bersabar di majelis ilmu, orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan, karena mereka selalu didoakan oleh para malaikat. Allah selalu menurunkan baginya ketenangan hati. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka diliputi oleh kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, bahkan Allah membangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Mudah-mudahan malam ini malam yang membuat kita benar-benar berbahagia karena mendapatkan doa-doa baik dari malaikat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebagai umatnya harus mencintainya dengan jujur. Tidak boleh kita berpura-pura dalam mencintai Rasul, tapi cinta itu harus datang dari hati yang sangat dalam. Benar-benar kita berikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara melaksanakan apa yang beliau suka, apa yang beliau perintahkan, dan meninggalkan semua yang beliau benci dan semua yang beliau larang. Itu bukti cinta. Salah satu yang paling disukai oleh Rasul itu adalah berada di majelis ilmu. Itu yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul mengatakan, kalau kalian lewat di taman-taman surga, kalau bisa berhentilah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, taman surga itu apa? Dijawab oleh Rasul, taman surga itu adalah halaqatu zikri, halaqah-halaqah ilmiah, majelis-majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah dan kepada kewajiban-kewajiban agama. Maka namanya halaqatu zikir. Zikru itu kan mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada kewajiban-kewajiban agama kita, mengingatkan kita pada saat kita terlalai. Itulah yang majelis ilmu. Kalau tidak ada itu, berarti bukan majelis ilmu. Seandainya ada ilmu yang tidak mengingatkan kita kepada Allah, tidak membuat kita semakin taat, tidak membuat kita semakin paham dengan kewajiban-kewajiban kita, berarti itu ngobrol-ngobrol yang jangan-jangan di dalamnya ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita alhamdulillah pada malam hari ini, mudah-mudahan ini adalah salah satu dari taman surga yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua
bisa mendapatkan syafaat dari beliau, pertolongan di hari di mana tidak lagi berguna harta, hari di mana tidak ada lagi berguna keluarga yang kita banggakan, jabatan yang kita miliki, tidak ada lagi gunanya di hari itu. Yang ada adalah amal-amal soleh yang kita kerjakan atas dasar qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tulus, semata-mata murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ini adalah kajian perdana kita dan mengambil sebuah tema berharap maaf dari Allah. Berharap maaf dari Allah. Tema ini sangat penting untuk kita bahas. Kenapa penting untuk kita bahas? Karena dosa kita sudah terlalu banyak. Kesalahan-kesalahan yang kita menzalimi diri kita sendiri sudah terlalu banyak. Oleh karena itu yang kita harapkan adalah maaf dari Allah. Dan Allah itu salah satu dari nama dan sifatnya adalah pemaaf, afu. Allah menggambarkan bagaimana besarnya dosa manusia, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Di antaranya dalam surat Fatir ayat 45, "Law yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Ada lagi dalam ayat lain, "Law yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim." Kalaulah seandainya Allah itu ingin menyiksa manusia itu dikarenakan oleh kezaliman mereka. Kalau Allah ingin menyiksa kita, ingin mengazab kita dikarenakan oleh kezaliman atau tindakan-tindakan salah yang dilakukan oleh manusia. Kalau Allah ingin melakukan itu, mata raka ala dhahriha min dabbah. Tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini. Min dabbah. Dabbah itu ya di antara maknanya ada diartikan dengan hewan melata, tapi dabbah di situ masuk di dalamnya kita. Mata raka alaihi min dabbah. Kalau Allah ingin melakukan itu dikarenakan oleh kesalahan mereka, bima kasabu, dengan apa yang telah mereka lakukan, apa yang akan terjadi kalau Allah menginginkan untuk menyiksa mereka? Mata raka alaihi min dabbah. Tidak ada yang tersisa lagi, musnah kita semua. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi yuakhiruhum ila ajalim musamma, Allah tunda dulu sampai pada waktunya nanti. Maka dibiarkanlah dulu yang berbuat zalim, yang berbohong, berbuat bohong, yang durhaka, udah durhakalah kalian. Ila ajalin musamma, nanti sampai pada waktunya Allah akan tentukan apa yang Dia kehendaki. Ayat ini menggambarkan betapa besarnya dosa manusia, betapa banyaknya kesalahan kita pada hari ini. Dan ternyata memang secara faktual memang seperti itu. Kezaliman yang kita lakukan, yang hubungannya dengan hak Allah, yang hubungannya dengan hak Rasul, yang hubungannya dengan hak sesama manusia, bahkan yang hubungannya dengan alam di sekitar kita, ada semua bentuk kezaliman itu. Hak kepada Allah umpamanya. Apa hak kepada Allah? Tauhid. Hak Allah dari hamba itu adalah bagaimana kita mentauhidkan Dia.
Rasul satu kendaraan bersama Mu'adz bin Jabal. Itu dulu pertanyaan Rasul kepada Mu'adz itu. Apa kata Rasul? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa hak Allah dari hambanya? Dan apa pula hak hamba dari Rabbnya, dari Allah? Apa kata Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab para sahabat itu memang seperti itu. Ditanya oleh Nabi, jawabannya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak mungkin Rasul pula yang nanya. Pasti Rasul nguji-nguji itu kan. Rasul bukan karena bertanya, tapi ingin mencoba menjajaki sejauh mana pemahaman sahabatnya terhadap apa yang akan dia sampaikan itu. Tapi Mu'adz hanya menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan itu adab yang luar biasa. Ketika itulah dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa hak Allah dari hambanya itu adalah ayyabudu wa la yusyriku bi syai'a. Ya'budu sama dan yuwahidu. Hamba itu menyembahnya, hamba itu mentauhidkannya, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menserikatkan Allah dengan satu apapun. Ini hak Allah dari hamba. Ada enggak hak ini terzalimi atau melakukan, hamba itu melakukan kezaliman yang berkaitan dengan hak-hak Allah dalam artian tauhid? Banyak sekali. Berapa banyak kesirikan itu terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu adalah syirik yang terlarang dalam agama, tapi itu dilakukan dengan begitu bangga, bahkan atas nama kearifan lokal, padahal itu syirik. Mudah-mudahan mereka karena tidak tahu bahwa itu syirik gitu. Tapi kalau seandainya mereka tahu itu syirik lalu dilakukan juga, dosanya tentu lebih besar. Tapi kalau karena belum tahu, maka wajib ada yang menyampaikan bahwa itu adalah perbuatan yang salah, itu perbuatan syirik. Karena itu berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang rebutan untuk mendapatkan air dari kiainya. Ada kolam entah apa yang dibaca-bacakan itu, lalu rebutan untuk mendapatkannya, seolah-olah itulah cara untuk mendapatkan keberkahan dan kebaikan hidup. Padahal keberkahan dan kebaikan hidup hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang bermain-main dengan jimat dan tangkal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lambat dapat jodoh, cari jimat biar kita nanti kelihatan apa namanya, biar nampak menarik. Ada jimat tuh, ada yang membeli jimat itu tuh. Nanti kalau mau laris usahanya cari pula jimat pelaris. Ada enggak itu dalam kehidupan umat manusia? Ada, dan itu banyak. Berarti ada hak Allah yang bermasalah kita lakukan di sini. Kita bermasalah dalam menunaikan hak Allah. Berarti satu kezaliman. Nanti ada kesalahan-kesalahan yang hubungannya dengan hak Rasul. Gak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya dalam menentukan halal dan haram, dalam menentukan hukum. Gak boleh kita untuk merubah-rubah apa yang telah ditetapkan hukum itu oleh Rasul kita. Gak boleh kita tambah-tambah yang gak pernah dulu jadi agama, hari ini tetap tidak boleh jadi agama. Itu kata Imam Malik. Imam Malik, imam besar, ulama besar pada masa dahulu. Imamnya mazhab Maliki itu Malik ibn Anas. Apa katanya? Sesuatu yang pada masa Nabi tidak menjadi agama, maka pada masa kita tidak boleh ada satu pun yang dijadikan menjadi agama juga.
Sekarang berapa banyak hal-hal yang tak pernah ada dalam agama tapi mereka tetapkan sebagai syariat, bahkan bisa-bisa mengalahkan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu kezaliman tidak? Kezaliman, dan itu hubungannya dengan hak Rasul. Karena kita diminta untuk mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syahadatain itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita pahami baik-baik, ada hak Allah pada bagian pertama, ada hak Rasul pada bagian kedua. Asyhadu an la ilaha illallah ini persoalan tauhid yang harus murni bebas dari semua bentuk syirik. Kalau ada kesyirikan, bermasalah akhirat kita. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak mencampuri imannya itu sedikit pun dengan kesyirikan. Tidak ada campur sedikit pun dengan syirik. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah nanti yang akan aman. Amnu itu aman, bahasa kita itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa kita. Yang mau aman di akhirat kelak, jangan pernah campuri iman itu dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Jangan terpengaruh nanti oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan lalu kita tertarik pula. Oh, itu kan perbuatan itu kan dilakukan juga oleh banyak orang. Banyak orang tidak jadi ukuran. Berapa banyak orang yang jumlahnya banyak tapi ternyata mereka yang salah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Banyak mereka yang tidak mengerti. La yashkurun. Banyak mereka yang tidak bersyukur. Justru wa qalilum min ibadiyah asyakur. Jangan dikira nanti selalu kebenaran itu diukur melalui banyak dan sedikitnya. Yang sedikit berarti salah, yang banyak berarti benar. Kebenaran tidak diukur oleh jumlah berapa orangnya. Kebenaran diukur melalui kesesuaiannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Anta ma'al haq wa in kunta wahidak. Kata Ibnu Mas'ud. Al-haq itu meskipun kamu sendiri. Meskipun kamu sendiri. Dan bisa-bisa yang sendiri itu yang al-haq. Karena standar kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berhati-hati untuk melakukan sesuatu yang jangan-jangan di situ ada unsur-unsur kesyirikannya. Nah, sedangkan pada paroh yang keduanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu hubungannya dengan hak Rasul. Bagaimana Rasul yang kita ikuti dalam beragama dan terlepas bebas dari semua hal-hal yang baru yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, lepas kita dari syirik agar tidak tercampur tauhid kita, dan lepas pula kita dari apa namanya itu ibadah-ibadah baru yang tidak berlandas yang ada landasannya, agar kita murni untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah dicampur adukan agama ini, berarti ada hak-hak yang kita tidak berikan dan kita sedang bermasalah. Oleh karena itu wajar kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kesalahan-kesalahan itu. Ada nanti kezaliman-kezaliman yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia. Hak-hak sesama manusia. Apa contohnya? Istri ke suaminya apakah sudah sepenuhnya memberikan hak? Anak ke ayahnya apakah sudah sepenuhnya memberikan hak? Dalam kehidupan bermasyarakat kita saling berinteraksi antara pedagang dan penjual, antara yang menyewa dan memberikan sewaan, antara yang merental dengan yang memerlukan jasa rental.
Itu semua bentuk interaksi muamalah kita. Adakah kira-kira di situ hak-hak yang tidak terpenuhi? Kalau ada, berarti kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Sulit untuk kita hitung berapa kesalahan yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, yang kita harapkan dari Allah adalah maafnya. Nabi saja memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah levelnya al-anbiya wa rusul, lalu mereka memohonkan ampun dan memohonkan maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita lebih pantas untuk memohonkan maaf atas segala kesalahan kita? Karena kalau Allah ingin menyiksa kita karena kezaliman kita, dah selesai kita nih, dah kelar semua nih. Itu yang ayat tadi itu, la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau Allah ingin menyiksa mereka dikarenakan oleh sikap-sikap mereka, kesalahan-kesalahan mereka, kezaliman mereka, ma taraka 'alaihi min dabbah, tidak ada yang tersisa. Selesai sudah kehidupan kita. Walakin yu'akhiruhum, Allah tunda. Jangan nanti kita tunggu-tunggu lagi. Oleh karena itu tidak ada masa untuk menunda taubat. Karena jangan-jangan kalau ditunda-tunda nanti sampai ajal yang ditentukan itu cukup. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau kita tunda-tunda lagi, ternyata ajal kita sudah datang dan Allah sudah tetapkan itu. Terlambat sudah. Jangan sampai kayak Fir'aun. Kapan Fir'aun itu baru dia menyatakan beriman kepada nabinya Musa? Ketika dia sudah gara-gara air laut yang awalnya jalan, karena itu mukjizatnya Nabi Musa, dilemparkan tongkat itu oleh Nabi Musa jadi jalan. Nabi Musa bersama kaumnya bisa lewat. Ketika Firaun yang masuk melewati jalan itu, tiba-tiba air kembali menyatu, tenggelamlah Firaun di situ. Ketika saat gara-gara, nyawa sudah di lehernya. Ketika itulah dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman dengan Nabi Musa, dengan Rabbnya Nabi Musa. Nggak ada kesempatan lagi. Karena itu tidak ada kata tunda untuk bertaubat, menyatakan maaf, memohonkan maaf kita kepada Allah. Karena para anbiya saja memohonkan ampun dan kemaafan yang dimintanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Ada doa yang biasa kita ucapkan bersama, dan itu berasal dari doanya Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Coba tengok bahasanya, kami telah menzalimi diri kami. Maka setiap maksiat yang kita lakukan, sesungguhnya kita sedang tidak menzalimi siapa-siapa, tapi yang sedang kita zalimi adalah diri kita sendiri. Apapun bentuk kesalahan yang tadi itu, apakah kepada Allah, apakah kepada Rasul, apakah kepada sesama manusia, sesungguhnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Kita tipu orang lain dalam kerja kita. Mungkin kita dapat untung dari tipu-tipuan tadi itu, tapi kita tidak sedang menzalimi dia. Justru kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Maka dibahasakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalaulah Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, dan kalaulah Engkau tidak merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi orang-orang yang merugi. Ini bukan di dunia ini, tapi nanti di akhirat. Mungkin akan ada orang yang mendapatkan keuntungan dunianya dengan kezaliman dia,
Tapi di akhirat mungkin ada orang yang akan mendapat dunia dalam genggaman tangannya karena dosa yang dia lakukan. Tapi di akhirat, dan tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian kita di akhirat kelak. Nabi Yunus alaihissalam, dia juga ungkapannya ada yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal bagaimana memohonkan ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Sama enggak bahasanya? Inni kuntu minadh zalimin. Yang tadi Rabbana zalamna. Sekali lagi saya ulang, setiap ada dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, kita tidak sedang menzalimi siapa-siapa. Kita hanya sedang memperbanyak tumpukan-tumpukan kezaliman yang akan menimpa dan menyiksa diri kita sendiri. Sama bahasanya. Inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang pantas disembah kecuali kamu ya Allah. Subhanak, kamu maha suci, engkau maha suci ya Rabb. Inni kuntu minadh zalimin. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ini sesungguhnya adalah di dalamnya ada harapan, ada permohonan bahwa dia mengharapkan keampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau memang salafal para nabi saja mereka juga memohonkan maaf kepada Allah, kita sebagai orang biasa, kita sebagai orang yang memang jauh lebih banyak dosanya daripada para anbiya itu. Anbiya itu barangkali karena kekeliruan yang mungkin dia tidak sadari, tapi tetap dianggap sebagai sebuah kesalahan. Dan itu Allah maafkan sebenarnya. Kayak Nabi Muhammad SAW itu kan juga ada beberapa kekeliruan yang terjadi, tapi tanpa dia sadari. Tapi Allah langsung maafkan, karena dia juga menyadari akan kesalahan itu. Kayak ketika ada datang Ibnu Ummi Maktum yang buta itu, Nabi itu tidak sengaja untuk mengabaikan dia, karena Nabi lebih mengedepankan untuk berinteraksi dengan tokoh-tokoh jahiliyah ini dengan harapan agar mereka bisa masuk, sehingga terabaikanlah si buta ini, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Turun ayat langsung kan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. A'ma itu Abdullah ibnu Ummi Maktum, bermuka masam, keliru dia, tapi langsung disadari dan langsung ditegur oleh Allah. Itu saja, untuk kesalahan seperti itu saja. Apa kata hadis Nabi? Nabi itu beristighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Rasul itu beristighfar sehari semalam 100 kali, memohonkan ampun untuk sesuatu yang tadi dia keliru dan Allah sudah maafkan. Awak tidak keliru, dosa ngaju, buat dosa. Tidak ada keliru, memang nak membuat dosa je kau jawab. Dan berulang-ulang. Tidakkah lebih pantas? Tidakkah lebih pantas kita untuk beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, oleh karena itulah sekali lagi sangat penting untuk kita membicarakan ini. Maka mohonkan maaf, minta maaf itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah memang maha pemaaf. Afuwun ghafur, innallaha kana afuwan ghafura. Didekat-dekatkan dua nama itu, afuwan ghafura, maha pemaaf dan maha pengampun. Maka ada al-afu wal maghfirah, ada keampunan dan ada kemaafan. Apa beda antara maaf dan maghfirah? Kita mohon ampun, kita mohon maaf. Ada sebenarnya
Perbedaannya yang disampaikan oleh para ulama ditinjau dari dilalah lughawiyah, dari segi makna dilalah yang ada pada kata maghfirah dan al-afu itu. Yang diantaranya yang sempat saya catat itu diantaranya perbedaannya al-afu wal maghfirah itu, kalau al-afu itu menghapus dan menghilangkan sesuatu tanpa bekas, seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Bahkan di catatan pun bisa hilang. Tapi kalau maghfirah tidak seperti itu. Mungkin Allah maafkan tapi masih ada bekasnya. Mungkin masih ada dalam catatan tapi sudah dimaafkan, sudah diampuni. Tapi kalau maaf dihapus sama sekali dan tanpa bekas, seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Itu diantara bedanya. Kalau yang kedua, ada diantara ulama yang mengatakan kalau maghfirah itu sebelum diberikan balasan. Kalau sesudah diberikan balasan tidak bisa maghfirah lagi, nyala lakono balik. Tapi al-afu qabla wa ba'da, sebelum dan sesudah itu bisa Allah maafkan. Tapi kalau yang namanya maghfirah, sesuatu yang memang Allah belum memberikan balasan. Kalau umpama ada seorang guru di sekolah, ada kesalahan-kesalahan dari muridnya, ala dihukumkan deknya, ala dibai hukum dek murid tadi, dilacamu dek 3 kali. Tidak ada maghfirah, adanya hukum lah kena. Tapi bisa dimaafkan tak? Bisa. Oleh karena itu al-afu itu maknanya lebih dalam daripada maghfirah. Itulah dulu sebabnya ketika Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kalaulah saya tahu ini malam ini Lailatul Qadar nih, apa doa yang paling pas untuk saya ucapkan? Apa yang diajarkan oleh Rasul? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah tidak ajarkan maghfirah di situ. Yang diajarkan Rasul ketika itu memohon ampun, maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesungguhnya engkau ya Rabb adalah afu, maha pemaaf, tuhibbul afwa, suka memberikan maaf. Afuun itu namanya, tuhibbul afwa itu sifatnya. Jadi nama Allah, di dalam nama Allah ada sifat. Ketika Allah punya 99 nama, kan itu walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, nama-nama mulia, dan itu jumlahnya kata Rasul tis'a wa tis'una mi'atun illa wahidah. 99, 100 kurang 1. Berarti ada asmaul husna jumlahnya 99. Ketika ada nama 99, berarti di dalamnya ada sifat. Karena setiap nama itu pasti sifat. Dikarenakan sifatnya itulah dia dinamakan itu. Kenapa Allah dinamakan dengan Tawwab, Maha penerima taubat? Karena memang sifatnya suka menerima taubat. Berapapun dosa hamba ini, hatta walau kana mithla zabadil bahri, meskipun dosa itu sama jumlahnya dengan buih di laut. Berapa banyak buih di laut? Tak bisa hitung. Tapi seandainya dosa hamba sama banyaknya dengan itu, Allah siap untuk mengampunkannya. Allah siap untuk menerima taubatnya. Maka disebut dengan taubat. Dalam hadis dikatakan Allah membuka pintu maafnya di siang hari untuk yang berbuat dosa di malam hari. Dan Allah membuka pula pintu taubatnya di malam hari untuk yang berbuat dosa di siang hari. Berarti siang malam bisa menimbulkan dosa.
Karena Allah buka pintu maafnya di siang hari untuk yang bersalah di malam hari. Dan Allah buka pula pintu maaf di malam hari untuk yang berdosa di siang hari. Maka siang dan malam berarti kalau kita tidak punya iman bisa menjadi sumber dosa. Ada orang yang siang tidak ada dosanya tapi malam. Ada orang yang mungkin malam tidak ada dosa tapi siang. Ada orang yang siang malam buat atau tidak minta maaf. Sementara Allah afu, maka afun itu namanya, tuhibbul afwa itu sifatnya. Dan diawali doa tadi dengan menyebut itu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebelum disebutkan fa'fu anni itu doa kita sebut dulu nama Allah dan sifatnya. Maka kata para ulama, hadis itu di dalamnya ada tawassul dengan asmaul husna dalam berdoa, dan boleh kita bertawassul menyebut nama-nama Allah dalam doa-doa kita, bahkan itu sesuatu yang dianjurkan. Yang boleh inilah yang harus kita lakukan. Jangan nanti yang dibolehkan tidak kita lakukan, yang terlarang justru kita sibuk mencari-carinya dan mempertahankan. Tawasul yang dibolehkan hanya 3. Tadi salah satunya, tawasul dengan nama dan sifat Allah. Tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Bertawasul dengan orang-orang soleh yang masih hidup. Bertawasul dalam artian kita minta dia mendoakan kita. Orang tua kita, boleh kita memintakan doa, kita telepon dia, seorang mahasiswa umpamanya, ayah, ibu, saya besok ujian skripsi, tolong doakan saya. Itu namanya tawasul. Tapi dengan yang masih hidup. Kalau dengan yang sudah meninggal, tidak bisa lagi. Dia sudah tidak berbuat apa-apa lagi untuk kita. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang yang dibolehkan ini orang mengabaikannya, padahal itu yang masyru'. Yang tidak boleh ini kadang yang sering dicari-cari dan menjadi sesuatu yang menarik. Ada orang-orang mulia, ada orang-orang yang kuburnya dianggap keramat, datang ke sana, jadikan tempat bertawassul, seolah-olah doa kita lebih cepat sampainya nanti kalau dekat dia berdoa. Sekarang dipanggil pula nama dia, ya fulan, ya fulan. Ini sebagai satu kesalahan, dan itu bagian dari kesyirikan yang terlarang dalam agama. Ini perlu diulang-ulang karena ini masalah tauhid. Karena semakin banyak juga orang yang membelanya, maka semakin sering pula kita ulang-ulang agar masyarakat bisa mengerti dalam persoalan ini. Tapi dengan asmaul husna, inilah contohnya. Kita kalau mau minta rezeki, sebut nama Allah. Apa contohnya? Ya Razzaq. Kalau kita mau minta disayangi, sebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Jadi sebelum kita sampaikan doa kita sebutkan nama Allah yang sesuai dengan yang kita minta. Oleh karena itu, nama-nama Allah itu semuanya adalah nama-nama baik yang memang di dalamnya kebaikan-kebaikan yang kita perlukan semuanya. Kebaikan yang kita perlukan semuanya. Kita mau apa? Mau dibukakan hati untuk mendapatkan ilmu? Ada? Ya Fattah. Wahai yang maha membuka, bukakan pintu hati saya untuk belajar, mendapatkan ilmu. Ya Alim, wahai yang maha mengetahui, ajar saya ya Allah. Berarti semua itu adalah cara dan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Dan yang ada pada hadis tadi, kata afun, maaf yang ingin kita minta, maka kita sebut pula namanya, ya afu. Afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum.
Kita selesai atau azan dulu? Kita belum masuk ke intinya nih. Ini muka dimah menjelang intinya. Azan dulu. Baik, kita jawab dulu suara azan. Insya Allah kita sambung materinya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Apa yang kita sampaikan dari awal tadi itu semua menunjukkan betapa memang kita nggak dapat tidak, kita harus memohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita dimaafkan oleh Allah. Ini intinya. Bagaimana caranya supaya kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar kita dimaafkan oleh Allah? Kita sudah punya semangat nih agar kita senantiasa minta ampun, minta maaf kepada Allah. Tidakkah kita ingin Allah benar-benar memaafkan kita? Dan tidak ada kebahagiaan yang ada pada kehidupan kita kecuali ketika Allah memang benar-benar memaafkan kita. Ketika Allah benar-benar nggak lagi menganggap kita ini ada dosa.
Dan berapa banyak ibadah-ibadah yang diberikan Allah agar kita terbebas dari dosa itu. Ini kayak haji, ini kan barang siapa yang berhaji, man hajja walam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Dia tidak berkata kotor, dia tidak berkelahi, tidak bertikai, berbantah-bantah. Apa kata Rasul? Raja'a kayaumin waladathu ummuhu. Dia kembali nanti ke tanah airnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Berarti hilang semua. Kalau sudah bagikan bayi yang dilahirkan, bayi lahir tak ada dosa. Kita tidak mengenali dosa warisan. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tapi untuk doa, bagaimana kita meminta maaf, ini persoalan doa. Doa itu adalah ibadah, dan doa itu silahul mu'min. Doa ini senjata orang-orang beriman. Senjata yang paling kuat itu bukan alat perang kita. Kalau kita melawan musuh, senjata paling kuat itu bukan alat perangnya, tapi doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi doa kita didengarkan oleh Allah dan dikabulkan, itu senjata yang luar biasa. Tapi ketika doa sudah tidak dikabulkan lagi oleh Allah, punya pun kita semua bentuk perlengkapan-perlengkapan yang ada, kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau doa kita sudah tidak didengarkan. Maka kata Rasul, saya nggak khawatir kalau seandainya kalian ini miskin, kata Rasul. Yang saya khawatir itu justru kalau Allah bukakan dunia ini seluas-luasnya untuk kalian. Jadi nggak khawatir lagi kalau dalam keadaan miskin. Tapi justru yang dia khawatirkan, seandainya dunia ini dibuka lebar untuk kalian oleh Allah, jangan-jangan itu yang membuat doa kalian sudah tidak lagi didengar. Nah, oleh karena itu doa adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa ini adalah intisarinya ibadah, otaknya ibadah itu ada pada doa itu, mukhul ibadah. Maka perlu kita benarkan doa kita, harus kita benarkan, gak boleh dicampuri sama sekali dengan apapun, kecuali hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada dua hal yang harus kita lakukan agar doa kita meminta maaf itu dikabulkan dan Allah memaafkan kita. Jadi kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah dengan doa-doa yang kita ucapkan, lakukan dua hal. Yang pertama adalah utlubhu bisidq. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan jujur, dengan benar, dan yakin Allah akan mengabulkan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, jangan asal. Bahkan para ulama mengatakan begini, tidak boleh kita berdoa bunyinya begini, ya Allah ampunilah saya jika kamu mau. Ya, pokoknya Allahumma ufirli in syi'ta. Itu kata para ulama, nggak boleh. Jangan-jangan awak tidak diampuni kalau itu bahasanya. Berarti seolah-olah kita tidak terlalu, ya kalau mau ampuni, kalau enggak, jangan-jangan Allah bilang saya tidak mau katanya. Hah? Kita mau apa kalau Allah sudah bilang saya tidak mau? Tapi bilang Allahumma ufirli, dan di hati kita benar-benar kita ingin dimaafkan. Kenapa orang bisa menangis saat berdoa? Kenapa orang bisa meneteskan air mata saat berdoa? Itu tidak ada insyikta tadi udah. Kalau ampuni saya jika kamu mau, nggak akan pernah meneteskan air mata dengan doa yang seperti itu. Tapi ketika benar-benar tunduk di hadapan Allah, benar-benar khusyuk di hadapan Allah, meminta agar diampuni oleh Allah, ingat dosa-dosa selama ini, itulah akan bisa meneteskan air matanya dalam berdoa. Karena ada harapan yang benar-benar dia inginkan. Dan jangan meragukan kemampuan Allah dalam memberi apa yang kita minta. Jangan pernah meragukan itu, karena Allah bisa melakukan apa yang dia
yang dia kehendaki. Oleh karena itu, utlubhu bisidqi, minta dengan jujur dari hati yang dalam, yakin kepada Allah dan benar dalam cara meminta. Ini penting. Benar dalam cara meminta ini penting. Karena ada doa-doa yang salah. Ini yang kita contohkan yang tadi itu, bagaimana kesalahan-kesalahan dalam doa. Doa itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa kali kita ulang-ulang ayat itu? Hanya Engkau tempat kami meminta, ya Allah. Tidak ada tempat meminta selain Allah. Dan tidak boleh membawa siapapun bersamaan dengan Allah. La malakun muqarrabun wala rusulun muqarrabun. Bukan, nggak boleh kita bawa bahkan malaikat yang paling dekat dengan Allah, para nabi yang paling mulia. Tidak boleh kita bawa, hanya murni minta kepada Allah. Karena dalam ayat apa? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, hanyalah untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan janganlah kalian berdoa ma'allah ahada. Jangan meminta kepada ahada, kepada siapapun bersamaan dengan meminta kepada Allah. Nah, disinilah ayat ini sebenarnya mengandung larangan untuk bertawassul dengan orang-orang yang sering dijadikan wasilah dalam berdoa. Bahkan kepada Nabi saja dijadikan wasilah, itu tidak boleh. Datang ke kubur Nabi lalu disampaikan doa kita dan minta kita Nabi menyampaikannya. Ada kadang orang ngirim surat ke kubur Nabi itu. Ada ngirim koin juga. Kan ada bulat-bulat lubang-lubang itu di dinding ke kamar Nabi. Kalau kita ke Masjid Nabawi, itu ketika dibuka pintunya macam-macam yang ketemu. Ada surat yang orang entah siapa memasukkan. Tapi ada, dan itu fakta memang. Kalau Nabi masih hidup, dia akan marah untuk melakukan hal itu. Karena Rasul sendiri mengatakan la tuturuni kama atratun nasara. Jangan kalian berlebihan terhadap saya. Kita mencintai Nabi itu wajib hukumnya. Pahala besar kita ketika mencintai Nabi. Bahkan dosa kita kalau tidak mencintai dia. Tetapi mencintai Nabi tidak boleh membuat kita menempatkan dia lebih dari seorang Rasul. Maka salah satu dari penyebab syirik itu, salah satu dari penyebab syirik adalah al-i'jabu wa ta'zim. Mengagungkan sesuatu, memuliakan sesuatu. Persoalannya bukan pada mengagungkan semata, tapi mengagungkan lebih dari yang seharusnya. Apa saja? Orang tua kita muliakan, baik, perintah agama, berpahala kita. Tapi kalau melebihi batas yang seharusnya, menjadi dosa. Para ulama, para kiai mesti kita hormati. Mereka orang-orang berilmu. Tapi kalau kita muliakan dia lebih dari yang seharusnya, maka menjadi salah. Menempatkan bukan lagi sebagai seorang kiai, seorang guru, maka menjadi salah. Begitu juga terhadap Nabi. Memuliakan beliau wajib hukumnya. Tapi kalau demi memuliakan kita terjebak kepada hulu, nah nanti apa kata Allah? La taghlu fi dinikum. Jangan kalian hulu dalam beragama, dalam agama kalian. Sesuaikan mana yang dibolehkan oleh Nabi, apa sebenarnya yang dibimbing oleh beliau dalam persoalan doa. Itu yang kita lakukan. Minta kepada Allah jujur, benar-benar dari hati, yakin dikabulkan, dan benarkan cara meminta. Saya berikan contoh. Ada dulu yang ragu dia dengan apa yang didoakan oleh Nabi untuk dia. Ada seorang yang sakit. Nabi nengok dia karena dia sakit. Nabi datang untuk menjenguknya.
Dikatakan oleh Nabi ketika itu, la ba'sa tahurun insyaallah. Nah, ini salah satu dari sunnahnya kalau kita nengok orang sakit, kita mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya? Mudah-mudahan itu tidak apa-apa, tahurun insyaallah. Semoga sakit itu bisa mensucikan dosa-dosanya. Apa kata yang sakit tadi mendengarkan Nabi mengucapkan itu? La ba'sa punya la cendoko sakit dan hanya sore mati dia. Kalau kata Rasul, kalau memang itu yang kamu inginkan, ya udah kamu akan mendapatkan itu. Sorenya meninggal. Itu ada dalam riwayat. Pernah Nabi itu kan, doa Nabi itu ditunggu-tunggu. Sahabat dulu menunggu-nunggu doa Nabi. Betapa ruginya kalau Nabi tidak mendoakan dia. Ada Nabi sekali bertamu ke rumah sahabat, diketok pintunya. Assalamualaikum. Ada sahabat di dalam, tapi dijawabnya pelan-pelan. Waalaikumsalam. Nabi tidak dengar jawaban itu. Karena Nabi tidak dengar, diulang lagi sama Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak dengar lagi Nabi, sampai 3 kali Nabi ucapkan salam, dijawab terus, tapi Nabi tak dengar. Karena sudah 3 kali Nabi pulang. Karena itu sunnahnya. Jadi kalau kita bertamu nanti sudah 3 kali salam, jangan memaksa, jangan digedor-gedor pintunya itu. Mungkin orang tidak ada, atau mungkin orangnya sedang tidak berminat menerima tamu. Sadar aja kalau dia tidak minat, ya udah kita pulang. Nabi pulang, balik belakang dia. Ketika dia balik belakang, dibuka pintu sama sahabat. Ya Rasulullah, saya ada di sini. Ayo masuk. Kaget Nabi. Kok kamu tak jawab salam saya? Apa kata beliau? Agar salam itu kamu ulang-ulang untuk saya ya Rasulullah. Apa arti assalamualaikum? Selamat kamu. Kalau Nabi nyebut selamat apa ya? Seandainya Nabi salam lagi yang keempat, dia akan diam lagi. Karena diulang-ulang nanti assalamualaikum, assalamualaikum. Maka doa Nabi itu sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat dulu. Kalau ada orang yang Nabi tidak ikut menyolatkannya, itu rugi besar bagi mereka. Karena ada dulu orang yang Rasul tak mau ikut salat, karena ternyata dia punya hutang. Udah maju Nabi itu, ini jenazahnya sudah ada, Nabi sudah maju, diberitahu atau Nabi mengetahui ternyata dia masih punya hutang. Apa kata Rasul? Adalah kalian aja lah sholat, saya enggak, katanya. Betapa mereka merasa rugi kalau Nabi tidak ikut. Berarti Nabi tidak ikut, nanti kan ada takbir ketiga, doa khusus untuk jenazah itu kan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ini termasuk dalam kajian kita malam hari ini, betapa pentingnya minta maaf. Bahkan kita pun diminta agar orang yang meninggal dimaafkan. Wa'fu anhu. Jadi minta maaf itu tidak untuk kita aja kan? Kita bawa orang yang sudah meninggal. Begitu pentingnya kita meminta maaf kepada Allah, kita dan juga untuk orang-orang yang sudah meninggal. Maka doa khusus di takbir ketiga diantaranya isinya adalah memohon maaf. Nah, jadi balik kepada yang tadi, mereka agar salam itu diulang-ulang untuk dia sehingga dia tidak jawab. Nah, ternyata yang sakit tadi itu udah didoakan oleh Nabi. Itu tuh jawaban dah. La ba'sa pun nyala jadi kurang dengan sakitnya. Padahal kan alangkah dia baiknya kalau tidak bersikap seperti itu. Terima kasih ya Rasulullah atas doanya. Kan itu caranya. Tapi Nabi jawab juga, ayolah kata Rasul, kalau kamu tidak didoakan, udahlah tanggunglah. Sorenya dia meninggal. Berarti ada ketidakyakinan hati terhadap doa. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, benar datang dari hati kita, benarkan caranya, dan yakin Allah mengabulkan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah mengabulkan.
Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini tak kalah pentingnya, kalau kita ingin memohon maaf dan agar kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, tahallau bi akhlaqil afwi. Kita harus menghiasi diri kita dengan sifat pemaaf itu. Nyawa nak dimaafkan tadi mah. Tahu ada mau memaafkan? Oleh karena itu, ketika kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dapat tidak, kita mesti menghiasi diri kita dengan sifat-sifat maaf itu. Apa sifat maaf itu? Hilangkan dengki, hilangkan permusuhan, gampang melupakan kesalahan orang lain. Bisa enggak mudah enggak melupakan salah? Awak ingin salah awak aja yang lupa tapi salah awak. Kalau ingin benar-benar mendapatkan maaf dari Allah, mulai diri kita menjadi orang yang pemaaf. Dan maaf itu urusannya sama hati. Dan hati ketika benar-benar lepas dari permusuhan, lepas dari iri, lepas dari dendam, gampang melupakan kesalahan orang lain, ini ciri-ciri masuk surga. Itu hadis yang mengatakan seperti itu. Ada Rasul duduk-duduk sama para sahabat, tiba-tiba Rasul bilang begini, sebentar lagi akan datang seseorang, dia masuk surga, calon surga. Sahabat penasaran, siapa pun akan datang, karena Nabi menyebut ini calon. Kalau Nabi yang bilang, berarti itu jaminan bagi dia untuk masuk surga. Kalau Nabi memberikan jaminan orang masuk surga, kira-kira Nabi masuk surga enggak? Ya doanya begini, Nabi lu tentu masuk surga ini. Coba betapa besarnya dosa kita terhadap dosa gara-gara melakukan sesuatu yang tidak benar itu. Lu tentu lagi. Adanya begitu. Nauzubillah. Sedangkan Rasul saja bisa mengatakan ini masuk surga. Masa ini enggak? Padahal belum akan masuk siapapun ke dalam surga kecuali Rasul sudah. Rasul dari yang pertama, tidak akan ada dulu yang selain ini masuk. Setelah beliau masuk baru yang lain. Hari pertama Nabi ngomong seperti itu. Hari kedua ucapan yang sama Rasul ucapkan. Sebentar lagi akan datang seseorang yang ahli surga. Datanglah orang yang sama. Yang datang potong itu juga. Hari ketiga Nabi bilang lagi akan datang ke kita sebentar lagi orang yang calon penghuni surga. Masuk orang yang sama. Ada sahabat kalau nggak salah pakai Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, saya lupa siapa orangnya. Tapi penasaran kenapa ini Nabi mengatakan surga untuk orang ini. Apa kelebihan dia? Apa amalan dia? Dibuntutinya, ditengoknya, diperhatikannya sampai 3 hari dia memperhatikan apa amalan unggulan yang dia lakukan. Sampai hari ketiga penasaran dia, wahai sahabatku, saya ngikut kamu nih sebenarnya nggak ada apa-apa saya dengan keluarga saya. Saya hanya penasaran dengan ucapan Rasul. Rasul bilang kamu calon surga, dan saya ingin tahu apa amalan unggulan yang kamu lakukan. Kok Nabi bilang kamu masuk surga? Dan aku aduhnya, aku nampak itulah realinya. Malam mereka lolo, siang pai-pai kojo, malam mereka lolo. Sudah apa kehidupannya saya? Itulah yang dibuatnya. Saya 3 hari itu tidak jodohnya puasa. Tapi kok tidak ada nyuruh jangan puasa, kok jangan salah paham. Nyampe kok dapat cerita kok, kalau itu jangan puasa. Lain tak itu mengas biru lah. Gajahnya orang kini banyak kan berbicara dia bagaimana pandainya menyimpulkan sesuatu. Salat malamnya tak jauh banyak ada dalam cerita tadi itu disimpulkan deh. Kalau gitu jangan jawab salat malam kan. Nah itu sudah makasih, jangan salah paham. Jadi katanya nggak ada yang istimewa yang saya lakukan, cuma hanya ada satu. Yang satu itu adalah setiap kali saya ingin menuju tempat tidur, saya ingin berbaring di malam hari,
saya lepaskan semua bentuk rasa dendam saya maafkan semua kesalahan orang, tak ada sedikit pun hati saya merasa dendam kepada siapapun, dan itu saya lakukan setiap kali saya ingin tidur di malam hari, sehingga saya tidur dengan nyaman tanpa membawa dan mengingat kesalahan siapapun, saya maafkan. Apa kata Ibnu Umar tadi atau Ibnu Abbas? Hadzal ladzi la natiq. Itu tenang tak bisa ada kami ini. Patuhilah Rasul. Nah, coba amalkan nanti. Mulai malam nanti tidur, barangkali bisa kita mengingat, oh sebulan salah, udah maafkan, udah lepas sudah. Tapi kalau hutang apa ya? Hutang. kalau hutang kan ada hal lain kan. Tapi kalau kesalahan barangkali mungkin dimaki-maki ya adanya, atau mungkin tadi tergeser dari mobil awak. Dia kadang-kadang gara geser mobil ya bisa seminggu ya bagi. Awak mobil baunya buahnya, awak ada digeser dia ini kan. Itu ya cerita seminggu kan. Coba hilangkan semua itu menjelang tidur. Apapun kesalahan orang lain, maafkan. Mudah-mudahan Allah berikan surga. Maka kalau ingin dimaafkan oleh Allah, tahallau bi akhlaqil afwi. Hiasi diri kita dengan sifat maaf. Dengan cara itu nanti Allah akan berikan maaf itu. Tapi kalau kita minta maaf sama Allah, lalu kita jadi orang pendendam. Awak nak minta maaf kalau Ta'ala, tapi kita menjadi orang pendendam, kira-kira dapat maaf Allah? Tidak, karena kita tidak mau menghiasi diri kita dengan maaf. Maka kalau kita mau menganalisa, berbagai kebaikan itu akan kita dapatkan sesuai dengan asma Allah. Tadi kan nama Allah kan nama-nama baik tuh. Itu semua akan bisa kita dapatkan ketika kita memang menghiasi diri kita dengan makna kebaikan yang ada pada Allah itu. Apa contohnya? Kalau seandainya kita ingin disayangi oleh Allah, kan Allah penyayang, pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sekarang kita ingin disayangi oleh Allah. Ya Allah sayangi saya. Apa caranya? Caranya adalah hiasi diri kita dengan sifat penyayang. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini hadis. Irhamu man fil ardi, sayangilah oleh kalian orang-orang yang ada di bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Niscaya kalian akan disayangi oleh Dia yang di langit. Berarti sayang kan? Kita awali dulu dengan sayang kita. Kita buktikan sayang kita. Sayang kepada sesama, sayang kepada bawahan, sayang kepada anak, sayang kepada istri, sayang kepada tetangga. Kita buktikan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kalian sayangi yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit. Dan ini juga bukti bahwa Allah hanya kaki julai itu oleh doa. Nya banyak no dalil. Kata Ibnul Qayyim sampai 2000 dalil yang mengatakan bahwa Allah itu di atas sana di langit. Kini ada yang menyebut tidak temu tu dia. Jangan-jangan mereka menolak ayat-ayat Allah dan menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau barangkali tidak menolak, kata sebahagian mungkin sekedar mentakwilkan agar maknanya dianggap nanti tidak menyimpang. Padahal maknanya pasti tidak menyimpang. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Dia Maha mendengar lagi maha melihat. Itu contoh lain bahwa kalau seandainya kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam hakikat nama Allah, maka kita hiasi diri kita dengan apa yang ada pada makna itu. Sekarang kita minta dibantu umpamanya.
Kita minta ditolong oleh Allah. Salah satu namanya An-Nasir. Nasir. Maha. Ada Nasir. Maha penolong. Bagaimana cara agar kita ditolong oleh Allah? Kita hiasi diri kita dengan sifat menolong. Apa kata Rasul dalam hadisnya? Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong hambanya ma damal abdu fi auni akhi, selama hamba ini menolong saudaranya. Sejalan enggak ada? Allah akan senantiasa menolongnya selagi dia menolong. Berarti untuk mendapatkan pertolongan Allah, berdoa kita agar ditolong oleh Allah, kita hiasi diri kita dengan menolong. Dua contoh. Ambil contoh terakhir. Awak minta rezeki. Ada nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Bagaimana caranya supaya Allah memberikan kita rezeki, benar-benar mengucurkan rezekinya pada kita? Kita hiasi pula diri kita dengan apa? Dengan memberikan sesuatu yang kita punya menjadi milik orang lain. Maka tidak ada dalam catatan sejarah orang jatuh miskin, bangkrut gara-gara rajin berinfak, bersedekah. Tidak ada. Karena Nabi bilang, mana kafa sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Mungkin dalam hitungan matematika kita bisa berkurang, karena yang kita pakai matematika kita. Kita punya 10, kita berikan 1, dalam hitungan kita jadi 9, berkurang. Tapi dalam hal ini kita harus pakai matematika Allah. Maka 10 dikurang 1 itu bukan nanti jadinya 9, tapi 19. Jadi 10 kurang 1, 9 tambah angka 1 sebelum 9. Jadi yang 1 tadi ditambahkan di samping 9 tuh. Kenapa? Karena yang 1 ini berubah menjadi 10. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan dalam persoalan harta itu ada spesialnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi 1 biji jadi 7. Yang 7 ini masing-masing ada 100. Sudah berapa tuh? 700. Di ujungnya Allah masih mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih ada peluang untuk dilipat gandakan. Tapi ketika kita minta ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, tapi saku bejek tahunya ndak pernah kalur. Nah, Allah tidak akan kabulkan doa kita, karena kita tidak mau menghiasi diri kita dengan sifat-sifat baik yang kita minta tadi. Kalau kita ingin Allah melakukan kebaikan itu pada diri kita, maka kita awali kebaikan yang sama untuk kita lakukan pada orang lain. 3 contoh cukup, 3 contoh ini saja untuk memastikan bahwa jika kita berdoa kepada Allah agar dikabulkan, hiasi diri kita dengan sifat-sifat baik yang ada dalam doa tadi. Maka kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah, hiasi diri kita dengan sifat pemaaf. Nyesonang bongi zaman kini, sonang bongi zaman corona. Nyepiti kuat seketek bisa, gara-gara uang 50.000 itu bisa berkelahi hanya karena uang yang sebenarnya tidak seberapa. Atau kadang ada ego-ego kita yang kita pertahankan. Awak uang godang mah pejabat, maksudnya cuma itu gak awak. Itu nak bohong ya kau jawab. Kalau ingin dimaafkan oleh Allah, hilangkan itu semua. Hiasi diri dulu dengan sifat pemaaf, berikan maaf itu kepada orang lain, dan yakinlah dengan cara itu Allah akan
memaafkan kita. Saya mohon maaf nih, dan panjang kali waktu kita terpakai. Ya, kadang payah lo ceramah pendek, lo udah ceramah panjang. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi ilmu bagi kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk menjadi orang yang pemaaf, untuk kemudian Allah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali sampai di sini awak tutup atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan lah. Doa. Cukup saya kira. Lain kali. Baik. Alhamdulillah. Ingat Lombok ini. Terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan majelis ini semoga menjadi ibadah bagi kita, dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal saleh yang nanti akan menjadi saksi bagi kebaikan kita di akhirat kelak. Dan semoga di masa yang akan datang Allah selalu memudahkan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Dengan cara itulah kita bisa menyempurnakan pelaksanaan agama kita. Tanpa ilmu kita takkan bisa beragama. Agama bukan sekedar teori, tapi ada teori yang harus diikutkan dalam bentuk prakteknya. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat untuk istiqamah melaksanakan apa yang kita pahami. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.